Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 SD semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, pagi hari ini Pak Imam akan menyampaikan tentang materi pendidikan anti korupsi. Ya, sebelumnya ya ini biodata dari Pak Imam ya. Imam Wahidika 2 Agustus ya, tidak dibaca sendiri itu di situ. Nah, baik anak-anakku, kenapa ini ada sedikit materi tentang pendidikan anti korupsi? Karena memang kita tahu bahwasanya di negara kita kasus-kasus korupsi ini sangat merajalela. Oleh karena itu, semua sekolah yang ada di Indonesia, wabil khusus Jawa Timur, ini setiap mapel khususnya PPKN harus ada atau harus disediakan yang namanya pendidikan anti korupsi. Ya, sebelum kita lanjut, apakah korupsi itu, bagaimana penanganannya? Pak Imam punya ikhtiar supaya nanti dalam menjalani materi hari ini kita penuh semangat ya. Jadi intinya nanti kita happy saja, kita semangat ya. Tapi dengan satu catatan, simak serius materi yang akan disampaikan. Baik anak-anakku, ikhtiarnya ketika Pak Imam bilang korupsi, kalian bilang no way sambil ada simbol seperti ini ya. Ketika Pak Imam bilang jujur, kamu jawab yes, yes, yes ya. Ketika Pak Imam bilang berani jujur, kamu bilang hebat ya. Bisa dicoba? Ya. Baik, kita coba dengan penuh semangat ya. Baik, korupsi No way. jujur Yes, yes, yes. berani jujur. Hebat. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita awali ya. Ini adalah organisasi materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian pendidikan anti korupsi dan permasalahan korupsi, kemudian tujuan pendidikan anti korupsi dan manfaat pendidikan anti korupsi. Ya, next. Baik, sebelum kita membahas tentang pendidikan anti korupsi, ini ada indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 skor 37 urutan 102 dari 180 kemarin ya. Jadi tingkat korupsi kita berada di kasus korupsi kita berada di urutan nomor 102 dari 180 negara. Next ya. Baik, ini adalah pengertian korupsi. Baik anak-anakku, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK ya. Di situ adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Jadi korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya sendiri atau orang lain. Ya. Jadi ini pengertian harus kamu pahami. Berarti kamu nanti ketika kamu minta sesuatu kepada orang tua, misalkan iurannya dari sekolah ditentukan 10.000, kalian minta lebih dari 10.000 yang tujuannya untuk menambah uang saku kamu sendiri, itu termasuk adalah korupsi. Jadi perlu dipahami. Nah, ini adalah hal-hal seperti itu, bibit-bibit daripada korupsi, budaya daripada korupsi ya. Next. Di sini bentuk korupsi ya. Bentuk korupsi, setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 tadi ya, dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang di atas semua jenis merupakan delik-delik. Ini ya. Jadi yang pertama, merugikan keuangan negara. Itu adalah jenis korupsi. Terus yang selanjutnya suap. Tadi Pak Iman, Bu A, Bu B, supaya nilai saya baik, saya nggak beli gaji loh.
Itu termasuk unsur daripada jenis korupsi itu sendiri, ya, menyuap, memperlancar sesuatu demi ya kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok, ya. Yang selanjutnya gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, ya, perbuatan curang. Nah ini curang korupsi, nyontek, pengulangan, nyontek kan curang itu juga bentuk daripada korupsi. Yang selanjutnya konflik kepentingan. Next, klasifikasi korupsi. Yang pertama individual corruption, dilakukan individu. Terus yang nomor 2 petty corruption, korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Endemic corruption, korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya. Ya tadi budaya korupsi diawali dengan kalian katakanlah yang tadi saya katakan ditentukan iuran 10.000 tapi kalian mintanya 15.000 atau lebih kepada orang itu demi budaya korupsi. Dan yang terakhir grand korupsi, korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, ini jadi beberapa klasifikasi korupsi. Next, area potensi korupsi. Nah, ini potensi areanya. Ya, ini bisa saya ambil 1-2 saja. Yang pertama, konspirasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif milik anggaran. Misalkan punya program kegiatan, yang membutuhkan barang-barang atau jasa-jasa dari pihak lain. Kemudian kalian sebagai pelaksana, misalkan dari pihak-pihak yang lain itu sudah ada harga tertentu, tetapi di situ kamu menitipkan dari harga yang sudah disepakati. Ya, misalkan sepakatnya sekian, nanti kamu titip sekian, bilang ke pihak lembaga menjadi yang sudah akan markup itu lagi. Ya, itu namanya titip. Terus yang selanjutnya ya markup satuan biaya kegiatan atau volume. Tahu markup? Ya, markup itu bantu menaikkan harga yang sudah disepakati. Ya, dinaikkan sedikit dari mula katakanlah 500 menjadi 1.000. Itu dari pengelolaan anggaran. Nah, dari pengadaan barang dan jasa menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Nah, ini sampean jadi panitia. Kemudian di luar sana ada teman sampean ya yang jadi katakanlah penyedia barang dan jasa. Kamu ingin memasukkan kemenangan itu. Kemudian kamu memberikan sebuah ultimatum lah bisa dikatakan seperti itu kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman panitia yang lain, maksudnya untuk bisa ya meng-ACC atau menyetujui kerjasama dengan lembaga atau pihak penyedia barang dan jasa tadi dari temanmu itu sendiri. Ya, itu termasuk jenis atau area itu pasti ada. Ya, ketika kamu nanti di masyarakat menjadi pejabat, wah kalau job itu pasti temannya nanti akan diutamakan. Ya. Baik, next mungkin yang lain silakan dibaca itu bisa. Ya, ini sudah yang terakhir. Ya, pengelolaan barang daerah, pencatatan aset tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif. Catatannya ono, tapi barangnya nggak ono. Ini, ya. Terus yang di pelayanan publik ya masih ada praktik-praktik pungli. Padahal di situ sudah jelas mengurus KTP gratis. Tapi masih ada saja praktek-praktek pungli di pelayanan publik yang ada di Indonesia. Ya, itu termasuk
area potensi korupsi di pelayanan publik. Next, fakta yang bisa sebut saja ya. Ini faktanya dari lulusan luar tinggi SMA itu bisa dilihat semua orang ya itu pelaku tindak korupsi ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi rata-rata. Semakin pendidikan semakin tinggi, potensi untuk berbuat korupsi itu ternyata semakin tinggi juga di sini. Ya, daripada yang lulusan-lulusan di SMA sampai ke bawah. Next, ini jenis tindak korupsi penularan sudah tadi ya. Ini 2024 sampai 2020 sumber dari KPK ya. Next, nah, mengapa perlu pendidikan anti korupsi? Ini yang utama yang harus kita dalami setelah kita mengerti, menyimak tentang pengertian korupsi dan jenis-jenisnya. Sekarang mengapa pendidikan anti korupsi itu? Ya, sekali lagi, korupsi No way. jujur, Yes. berani jujur. Hebat. Baik, kita lanjut. Sebelum lebih bicara tentang pendidikan anti korupsi, pahami terlebih dahulu tentang apa itu pendidikan anti korupsi, mengapa diperlukan pendidikan anti korupsi. Next, nah ini perilaku koruptif dianggap biasa, marak di semua seni kehidupan dalam beragam modus. Perlu budaya baru anti korupsi yang dimotori oleh sekolah. Perlu pembentukan budaya baru dengan cara berbeda yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat dengan sekolah sebagai lokomotif. Kenapa kok sekolah menjadi lokomotif? Tahu lokomotif itu apa? Lokomotif itu ibaratnya kereta itu kepalanya, ya, mesinnya di situ, ya. Jadi sekolah menjadi lokomotif karena apa? Disitulah tempat pendidikan disampaikan. Ya. Oleh karena itu kami atau saya berharap kepada sampean semuanya, ketika nanti lulus dari sekolah dan melanjutkan perguruan tinggi, kemudian lulus dari perguruan tinggi, kalian sudah mengerti bagaimana bentuk atau jenis korupsi dan bagaimana bahaya daripada tindakan korupsi itu sendiri. Ya, jadi sekolah ayo kita bareng-bareng. Mulai saat ini kita mulai berhati-hati dalam tindakan korupsi itu sendiri. Ya. Next, perlu upaya di sekolah yang tidak biasa, sulit. Ya, untuk membentuk sebuah kebiasaan itu sangat sulit. Terlebih lagi kebiasaan untuk tidak korupsi. Ya, yang pertama itu fokus pada penguatan karakter, fokus pada perbaikan pola pikir dan perilaku bukan pengetahuan. Ya. Mengutamakan pembelajaran melalui pengkondisian untuk menguatkan karakter peserta didik, mempraktikkan dan mengamalkan perilaku anti korupsi secara masif di semua pusat pendidikan dengan pembelajaran kita sebagai lokomotif, menggunakan keteladanan orang dewasa sebagai prasyarat untuk melakukan proses pendidikan. Dan selanjutnya adalah proses kebudayaan melalui pendekatan wilayah dan budaya luar setempat. Nah ini sudah jelas. Jadi yang pertama fokus pada penguatan karakter. Ayo mulai saat ini, detik ini dan ke depan, karakter kita, karakter anti korupsi mulai saat ini kita tinggalkan. Sekecil apapun tindakan korupsi kita tinggalkan. Ya, fokus pada perbaikan pola pikir dan perilaku bukan pengetahuan. Ya, kalau masalah pengetahuan, Anda bisa membaca dari semua media apa saja. Ya, bisa belajar dari apa saja, media apa saja. Tetapi di sini yang terpenting yaitu adalah perilaku dan pola pikir. Pola pikir kita. Ya, jadi khususnya pola pikir, oh ya, ini salah, oh ya, ini benar. Sehingga setelah tahu ini salah, ini benar, kita praktekkan, kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Ya, next. Ya, ini
nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Ada 9 nilai versi KPK. Ya. Jelas yang pertama sudah itu ada yang namanya kejujuran. Ya. Jujur, tanggung jawab, sederhana, peduli, mandiri, disiplin, adil, kerja keras, keberanian, ya, sorry, ya, keberanian, ya, ini. Jadi utamanya jujur, makanya di dalam nilai-nilai tadi Pak Imam menyampaikan berani jujur. Karena apa? Jujur itu sangat berat sekali, abot, ya. Tapi seberat apapun yang namanya kebaikan terus harus kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Jangan sampai kamu apa ya? Kok di apa itu namanya? Dibully sedikit sama teman, wah apa jujur apa ya? Jangan kamu ada di ruang nakal sedikit, apa sebenarnya? Ini yang harus kita kuatkan prinsip seperti ini. Nah, tanggung jawab dan sederhana, ya, sederhana. Artinya apa? Sederhananya itu bukan kita nggak mau ini, nggak mau beli ini, nggak mau tidak. Sederhananya artinya apa? Kita punya pola pikir bahwasanya apa ya? Selama barang ya yang kita punya masih layak pakai, masih layak untuk digunakan, ya mengapa tidak kalau kita menggunakan itu daripada kita ikut apa ya? Ikut gengsi tadi. Oke, muncul ini. Artinya apa? Ketika kita ikut dalam alur apa ya kata gengsi tadi, karena kita tidak punya biaya, kita tidak punya modal untuk membeli sesuatu yang untuk mencukupi gengsi tadi, hanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya. Ini termasuk apa? 9 nilai pembentuk karakter versi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Next, nah ini versi Kemendikbud ada 18 nilai karakter yang harus kita tingkatkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jujur di situ ikut. Ya. Cuman posisinya turun dari nomor 1 ke nomor 2 kalau yang dari Kemendikbud. Ya, nomor 1 religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, karakter-karakter inilah yang harus selalu kita laksanakan, yang harus selalu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya religius dan kejujuran. Ya, pertanyaannya, sudahkah hari ini kamu berbuat jujur? Ya. Tenang. Ya. Tadi mereka nggak jujur, mohon menaruh deh, ngalah, ini ya. Berapa? Kita hitung berapa kebohongan-kebohongan yang kita lakukan sehari-hari. Inilah yang akan menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang apa ya, dosa yang besar. Mungkin kalau kita mau melakukan dosa besar seperti membunuh, karena kita sudah tahu, ya ini contoh ya, membunuh itu dosanya besar sehingga orang untuk melakukan proses pembunuhan itu berpikir wah dosanya gede. Tapi kalau berbohong atau tidak jujur karena dosanya kecil, orang begitu enaknya untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Karena dosanya kecil mungkin kali ya. Tapi tidak terasa, coba kita hitung. Kalau satu hari kita melakukan katakanlah 10 kebohongan, sudah berapa dalam 1 bulan? Sudah berapa dalam 1 tahun? Sudah berapa dalam selama kita hidup kebohongan-kebohongan yang kita lakukan? Tidak terasa. Lek membunuh memang dosanya besar, tapi karena kita tahu, kita seakan-akan tidak mungkin untuk melakukan. Tapi lek kebohongan
justru lebih berbahaya. Ya. Baik, next. Ya. Nilai-nilai utama dalam pembentukan perilaku anti korupsi yang pertama ada nilai utama integritas, lagi kejujuran di situ itu, tanggung jawab dan kerja keras itu nilai utama. Ingat sekali lagi, jujur, ya, jujur, korupsi, No way. jujur, Yes, yes, yes. berani jujur. Bebas. Baik, kita lanjut nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Ya, kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian dan kedisiplinan. Nah, di situ ada kata kebersyukuran. Jadi berapapun hasil, besar kecilnya hasil yang kita dapatkan, tetap kita harus selalu bersyukur. Katanya Allah Tuhan yang Maha Esa, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ladzabirin. Kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat dari Tuhan akan ditambah. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya adab Tuhan sangat pedih. Ketika nilai utama dan nilai pembentuk korupsi itu sudah melebur jadi satu ke dalam diri kita, terbentuklah yang namanya perilaku anti korupsi. Ya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Nama, sebut nama. Nama saya Jenny. Tanya soal karakter yang Menurut Kemendikbud, ya, yang merasa ingin tahu. yang rasa ingin tahu. Itu kan kalau rasa ingin tahu nggak diuji, tapi kayak misalnya ingin tahu apa namanya bahwa narkoba ini rasanya kayak gimana loh. Itu tapi kayak nggak mikirkan tentang efeknya. Cuma rasa ingin tahunya terhadap narkoba itu kayak gimana, tapi nggak mikirin efeknya. Ya, baik, sudah bisa diambil kesimpulannya. Kenapa di sini ada rasa ingin tahu? Maksudnya apa? Boleh, ya, karena setiap manusia itu punya pemikiran-pemikiran yang kritis dan rasa ingin tahu. Misalkan sama ingin tahu, rasa ingin tahu korupsi. Nah, artinya apa? Rasa ingin tahu itu diawali dari membaca pengertian korupsi dulu. Maksudnya seperti itu. Ini rasa ingin tahu. Ketika kita tahu pengertian korupsi, kemudian kita tahu bagaimana bahayanya. Kita gunakan, ya, rasa ingin tahu itu gunakan hal yang artinya apa? Rasa ingin tahu apa sih korupsi itu. Tidak mencoba loh ya. Tidak mencoba apa sih korupsi itu. Bagaimana jenisnya, apa ya. Baik, anak-anakku, itu tadi sedikit materi tentang korupsi dan anti korupsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi titik balik, ya. Artinya apa? Menjadi titik balik hilangnya budaya korupsi di Indonesia. Ya, jadi saya berharap kepada anak-anakku 12 IPB, ya, karakter jujur religius harus selalu dijaga. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita lanjutkan dialog lagi untuk menutup pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, baik.